Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Abu Sofyan YouTube channel. Jumpa kali ini guys, kita berada di Jembatan Ampera, jembatan yang legendaris di Indonesia. Ya, hari ini kita akan mengupas tentang Jembatan Ampera yang saat ini tengah dipercantik menjelang tahun 2025. Jembatan Ampera dibangun pada tahun 1962 dengan biaya pembangunan yang diambil dari pampasan perang Jepang. Jembatan Ampera ini diresmikan pada tanggal 10 November 1965 oleh Gubernur Sumatera Selatan saat itu dijabat oleh Brigadir Jenderal Abu Yazid Bustami. Jembatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penghubung, namun juga sebagai simbol pemersatu dan kebanggaan seluruh penduduk Palembang Darussalam. Jika datang ke Palembang, kurang pas jika belum mengunjungi Jembatan Ampera. Jembatan Ampera ini mendapat gelar sebagai jembatan terpanjang di Asia Tenggara, memiliki panjang 1117 meter dan lebar 22 meter. Tinggi jembatan 11,5 meter di atas permukaan air, sedangkan tinggi menara 63 meter dari tanah. Jika berfoto dengan latar belakang Jembatan Ampera, ini sangat digemari oleh banyak wisatawan yang datang ke Palembang. Kalau mau melihat indahnya Jembatan Ampera, salah satu spotnya ada di Plaza Benteng Kuto Besa atau Plaza BKB, area lapangan terbuka yang luas di depan Benteng Kuto Besa. Jembatan Ampera ini guys, merupakan ikon bagi kota Palembang dan menjadi penghubung kawasan seberang ulu dan seberang ilir kota Palembang yang dipisahkan oleh Sungai Musi yang mengalir di bawah Jembatan Ampera ini. Jembatan Ampera ini pada awalnya diberi nama Jembatan Bung Karno, tetapi pada masa pemerintahan Orde Baru, maka jembatan ini berganti nama menjadi Jembatan Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat. Inilah Jembatan Ampera, salah satu mahakarya yang luar biasa yang dimiliki oleh kota Palembang, yang dirancang oleh arsitek dari Jepang pada masa itu. Jembatan Ampera ini sebetulnya sudah ingin didirikan dari zaman penjajahan Belanda. Pada tahun 1924, saat penjajahan Belanda, pernah ingin dibuat jembatan yang ingin mempersatukan daratan seberang ulu dan seberang ilir kota Palembang. Tetapi sampai Belanda hengkang dari Indonesia, proyek itu tidak pernah terrealisasi. Pada masa kemerdekaan, gagasan itu kembali mencuat. DPRD Peralihan Kota Palembang kembali mengusulkan pembangunan jembatan waktu itu, disebut dengan Jembatan Musi, dengan merujuk nama sungai yang dilintasinya. Jembatan Ampera dibangun oleh tenaga ahli dari Jepang menggunakan dana hasil pampasan perang Jepang. Pembangunan Jembatan Ampera ini memakan biaya sebesar 2,5 miliar rupiah pada masa itu, dengan memanfaatkan tenaga konstruksi yang didatangkan langsung dari Jepang. Yang Anda saksikan saat ini guys adalah suasana di bawah Jembatan Ampera di bagian seberang ilir, di mana kita saksikan banyak sekali para pedagang yang menggelar dagangannya. Mereka menggelar dagangan pakaian bekas di bawah Jembatan Ampera ini.
Pada awalnya, bagian tengah dari jembatan Ampera ini bisa diangkat apabila ada kapal besar yang ingin melintas di bawah jembatan Ampera ini. Pemandangan yang Anda saksikan saat ini adalah pemandangan Sungai Musi yang apabila kita berdiri di bagian seberang ulu. Di seberang sana terlihat itu adalah bagian seberang ilir dari kota Palembang. Inilah suasana di bawah jembatan Ampera yang berada di seberang ulu. Ya, banyak sekali pertanyaan dari masyarakat menanyakan kenapa bagian tengah dari jembatan Ampera ini tidak dapat diangkat lagi. Hal tersebut dilakukan karena aktivitas pengangkatan tersebut dianggap mengganggu arus lalu lintas di sekitar seberang ulu dan seberang ilir, karena proses pengangkatan jembatan bagian tengah dari jembatan Ampera ini memakan waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas di atas jembatan Ampera. Oke guys, cukup sekian cerita kita tentang jembatan Ampera, salah satu jembatan yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia yang mempunyai sejarah tersendiri. Jembatan yang begitu megah berdiri di atas Sungai Musi. Inilah ikon kota Palembang. Jembatan Ampera yang mempunyai sejarah bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan video ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada tayangan kami yang lain. Saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.